Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi nanti yang wajib juga teman-teman semua pahami dan ketahui ya, yaitu terkait dengan standar kompetensi kerja khusus Gusmus Raksa Jasa. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas apa itu standar kompetensi kerja khusus dan apa kaitannya dengan Gusmus Raksa Jasa. Baik, next. Nah, teman-teman semua ya, di sini kita akan membahas dulu definisi-definisi pentingnya supaya nanti rekan-rekan memahami dan tahu apa itu standar kompetensi kerja khusus. Yang pertama di sini standar kompetensi kerja khusus adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pengertian dari standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. Jadi ini kaitannya nanti dengan bagaimana caranya kita memiliki standar khusus dalam menambah keterampilan atau pengetahuan seseorang yang terlibat dalam PGRJ ini. Baik teman-teman, next. Ya, kemudian definisi-definisi yang selanjutnya yaitu unit kompetensi. Nah, ini merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang merupakan bagian dari standar kompetensi kerja. Kemudian ada skema sertifikasi, yaitu persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama serta prosedur yang sama. Selanjutnya, nah ini adalah peta kompetensi dari peta kompetensi dari Gusmus Raksa Jasa. Peta kompetensi merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. Nah, untuk kompetensi Gusmus Raksa Jasa sendiri ya teman-teman, kita bagi menjadi 4 level, mulai dari level basic, kemudian juga advance, profesional dan juga master. Selanjutnya di sini kita akan bahas lebih dalam. Nah, teman-teman ya, sesuai dengan yang sekarang pelajari oleh teman-teman semua yaitu terkait dengan level basic. Nah, ketika teman-teman nanti menguasai level basic, kemudian teman-teman nanti akan mengadakan uji kompetensi. Nah, level teman-teman nanti bisa naik ke level advance. Nah, setelah advance, teman-teman setelah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, nanti juga teman-teman akan naik level lagi menjadi level profesional sampai dengan nanti level tertinggi yang disebut sebagai level master. Nah, setiap level kompetensi ini mulai dari basic, advance, profesional dan master, tentunya nanti ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan yang harus rekan-rekan semua lalui. Dalam arti, syarat-syarat tersebut adalah demi kebaikan teman-teman semua untuk mencapai keahlian tertentu. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, di sini ini ada pemilahan ya, mulai dari basic, advance, profesional dan juga master. Nah, selanjutnya teman-teman semua di sini. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih dalamnya lagi. Nah, kompetensi basic yang teman-teman kuasai sekarang ya. Di sini untuk poin pertama dengan kode unit GM.RG.01.001.1. Nah, ini fungsinya yaitu untuk mengatasi gangguan keseimbangan tubuh dengan cara terapi raksa jasa dan raksa jiwa. Nah, untuk poin yang kedua yaitu dengan kode unit GM.RG.02.001.1. Nah, ini melakukan pemeriksaan dan menggali keluhan gangguan keseimbangan sistem tubuh melalui teknik wawancara raksa jasad dan raksa jiwa. Kemudian juga untuk poin yang ketiga, nah ini dengan kode unit JM.RG.03.001.1.
yaitu melakukan terapi terpadu GM untuk mengatasi gangguan keseimbangan tubuh. Kemudian juga untuk poin yang keempat, ya, di sini dengan kode unit GM.RG.04.001.1 yaitu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan GM terapi secara terstruktur dan sistematis. Nah, semua ini ya, semua judul unit kompetensi yang diterangkan di sini nanti rekan-rekan harus menguasainya. Ini sebagai salah satu bagian dari keahlian rekan-rekan di level atau kompetensi basic. Oke, next. Nah, materi inti teman-teman ya akan nanti teman-teman pelajari. Oke. Nah, sesuai dengan tadi ya, poin pertama di sini yaitu mengatasi gangguan keseimbangan tubuh dengan cara terapi raksa jasad dan raksa jiwa. Nah, ini sub pokok bahasannya diantaranya yaitu konsep sehat dan sakit. Ya, kemudian 4 pola yang mempengaruhi konsep sehat dan sakit, kemudian juga pergerakan 5 unsur dan selanjutnya yaitu fenomena organ. Nah, ini berdasarkan teori di sini pada konsep sehat dan sakit ini disampaikan selama 4 jam pelajaran, kemudian juga 4 pola yang mempengaruhi konsep sehat dan sakit disampaikan selama 4 jam pelajaran, kemudian pergerakan 5 unsur juga disampaikan selama 4 jam pelajaran. Dan fenomena organ ini disampaikan selama 10 jam pelajaran. Jam pelajaran ini yang nanti diberikan kepada rekan-rekan dalam arti supaya rekan-rekan bisa memahami secara baik. Kemudian juga untuk selanjutnya pada poin kedua yaitu melakukan pemeriksaan dan menggali keluhan gangguan keseimbangan sistem tubuh melalui teknik wawancara raksa jasad dan raksa jiwa ya. Di sini sub pokok bahasannya yaitu anamnesa selama 4 jam pelajaran, teorinya, kemudian prakteknya 10 jam pelajaran, kemudian juga fisiodetek, teorinya 4 jam pelajaran dan prakteknya 10 jam pelajaran, kemudian psikodetek, teorinya 4 jam pelajaran dan prakteknya 10 jam pelajaran. Selanjutnya untuk poin yang ketiga di sini yaitu melakukan terapi terpadu GM untuk mengatasi gangguan keseimbangan tubuh. Nah, ini sub pokok bahasannya. Yang pertama yaitu panduan dasar GM terapi. Ini teorinya selama 4 jam pelajaran, kemudian juga untuk titik 6 istimewa, teorinya 6 jam pelajaran dengan jumlah praktek 10 jam pelajaran. Kemudian juga titik 11 jitu yaitu 6 jam pelajaran dengan prakteknya yaitu 10 jam pelajaran. Kemudian juga titik 17 kehidupan dengan teori 6 jam pelajaran dan praktek 10 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya pada poin yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan GM terapi secara terstruktur dan sistematis. Nah, sub pokok bahasan yaitu yang pertama komunikasi efektif dan terarah. Ini teorinya selama 6 jam pelajaran dan prakteknya yaitu 10 jam pelajaran. Kemudian yang kedua menyusun rencana penyuluhan. Di sini untuk teorinya yaitu 6 jam pelajaran, kemudian juga yang prakteknya yaitu 10 jam pelajaran. Nah, apabila ditotalkan teman-teman semua ya jumlah jam pelajarannya untuk teori nanti yang akan diberikan kepada rekan-rekan yaitu sebanyak 70 jam pelajaran ya untuk teori. Kemudian untuk jumlah jam praktek yaitu 80 jam pelajaran. Nah, kenapa sekarang jam praktek diperbanyak dibandingkan dengan jam teori? Dalam arti supaya nanti rekan-rekan bisa menguasai lebih cepat dan lebih paham ketika mengaplikasikannya di lapangan. Baik teman-teman semua, demikian tadi paparan singkat yaitu mengenai SKKNI PGRJ. Mudah-mudahan dengan paparan singkat tersebut rekan-rekan bisa memahami apa itu SKKNI dan yang paling utama di setiap level nanti baik itu level basic sampai dengan level master, teman-teman semua bisa mengaplikasikan apa yang menjadi panduan dari yang sudah kita paparkan tadi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.